8C grow mindset. 8C grow mindset. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua ya. Ini kesimpulan kami. Kegagalan bukanlah akhir. Tidak mudah menyerah saat ada masalah. Oke, Tetap semangat walau pernah jatuh. gimana Mbak? Berani mencoba lagi meski dulu gagal. Iya, apalagi rankingnya turun ya. Jadi harus berani, harus bisa menjatuh lagi. Ada lagi? Apa? Bangkit dalam keterpurukan. Bangkit dalam keterpurukan. Beri tepuk tangan buat kelas 8C. Good. Selamat siang teman-teman. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tepuk tangan itu apa tandanya? Oh, bergembira, senang. Gak ada ulangan hari ini? Ada. Ada yang merasa hari ini tidak enak badan? Hari ini siapa yang nggak masuk? Kael. Alex. Oke. Ya, cuaca ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa teman-teman? Apa? Emosi. Apa? Perasaan. Masih ingat perasaan itu apa lagi? Perasaan itu apa aja? Apa Sat? Apa tadi? Perasaan yang muncul dalam diri seseorang. Ya, itu pengertian perasaan yang muncul dalam diri seseorang, emosi. Terus macam-macam perasaan itu apa aja? Sedih, senang, bahagia, gembira, bahagia. Apalagi? Kecewa, Rafli, oke. Ada lagi? Marah, terkejut ya, kaget ya, oke. Sekarang kita baca bersama-sama. Oh, temanya sudah berbeda nih, bukan tentang emosi lagi. Apa ya? Baca di atas. 1, 2, 3. Selamat pendekar, tumbuhkan resiliensi. Kegagalan bukan Oke, kegagalan bukan akhir. Buana sudah bagikan kartu. Ya, itu kartunya siapa yang disita ya ini ya. Dengan kelompok perbaras kalian buatlah menara. Boleh di bawah, boleh. Boleh di meja, boleh. Namanya menara itu berarti tinggi atau pendek? Tinggi, oke. Silakan. Oke, next. Buana mau tanya teman-teman, ketika menara kalian roboh, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Emosi. Kesal. Bagaimana perasaanmu? Suka, senang, happy, yeay. Jangan rusak. Gimana perasaanmu ketika tadi sempat roboh nggak? Enggak, tadi nggak roboh. Tadi dalam prosesnya sempat roboh nggak? Enggak. Oke, baru sekarang kesel karena dirobohin. Oke. Iya. Gimana perasaanmu ketika roboh? B aja. Gimana perasaan kalian ketika roboh? Juga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit. Apa? Kesabaran. Katakan. Kerjasama. Kalau misalnya jadi berarti apa yang kalian ambil dari ini tadi? Ketika roboh kalian lagi itu apa?
kita harus sampai berdiri. Berarti semangat, berarti upaya, berarti berusaha lagi. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah. Pernah nggak menara kalian roboh atau kegagalan dalam hidup? Pernah nggak? Pernah. Dalam hal apa? Mainanku roboh. Mainanku roboh. Selain itu, dalam kehidupan nyata, kegagalan di kehidupan nyata. Apa ya? Apa, Asma? Rankingnya turun drastis. Rankingnya turun drastis. Lalu? Kecewa. Oke. Ada lagi? Kecewa. Ada pernah kegagalan dalam hidupku nggak? Apa gitu, kegagalan apa? Masak tempenya gosong. Gagal dalam memasak. Oh, masak tempenya jadi gosong. Gagal dalam memasak. Oke, ya. Resiliensi adalah 1, 2, 3. Resiliensi adalah kemampuan orang Untuk kembali bangkit. dari kesulitan, Stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, tahan, dan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Apapun tantangannya, kalian bisa menyelesaikannya. Wow, sunyi di Sri Harjo Bantul, duka di balik kepergian pelajar 14 tahun di ujung tali. Mereka mengakhiri hidupnya karena apa? Habis dibully, HP-nya disita, dia aja tidak punya bapak, terus langsung resiliensinya mereka rendah. Maka dari itu mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yang terpenting itu apa sih ketika kita punya self resiliensi? Yang terpenting adalah ketika kita bisa menjaga emosi, bisa beradaptasi, bisa positif perspektif, jadi mempunyai pandangan positif terhadap orang lain, punya problem solving yang baik. Jadi ketika ada masalah, Al, silakan duduk, Al. Sudah selesai kartunya. Ketika kita ada masalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu, bukan mengakhirinya dengan bunuh diri, wes pasrah ya. Jadi ketika kita self resiliensinya tinggi, berarti kita punya pemikiran yang apa ini? Grow mindset. Ya, bertumbuh, pintar sekali. Pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Ini ada si kembar. Tidak menyebutkan merek ya. Si kembar ini lahir di keluarga yang broken. Ayahnya selalu pulang dalam keadaan yang mabuk, pekerjaannya tidak jelas dan suka marah-marah ke istrinya. Ya, Cantika ya. Hadapnya depan dong. Hadapnya depan dong. Ya. Jadi, dia besar dalam keluarga yang bermasalah. Namun apa yang terjadi? Si A ini ketika tumbuh dewasa, dia jadi CEO sebuah perusahaan. Tapi kalau yang si B, dia seperti bapaknya. Pemabuk, pemabuk, pekerjaan tidak jelas dan lain sebagainya. Loh, kenapa bisa berbeda ya? Padahal keluarganya sama, hidup di lingkungan yang sama, kenapa kok bisa berbeda? Apa, Kevin? Mindsetnya berbeda. Mindsetnya berbeda. Apalagi? Ada lagi? Hah? Kenapa? Kok si A hidupnya berbeda, kok si B tetap ke bapak E? Cara berpikirnya beda. Cara berpikirnya berbeda. Si A mau gimana, Mbak? Mau bertumbuh kembang. Mau bertumbuh kembang, Mau mau berubah. Ada lagi, Alif? karena si A punya pemikiran yang mau merubah nasib dan takdirku. Oke, karena si A punya pemikiran yang merubah nasib. Keluar dari keterpurukan. Oh, karena ingin keluar dari keterpurukan. Weh, tepuk tangan. Kalian semua keren. Ya, betul sekali. Kalau kita punya grow mindset, berarti kita tidak ingin terus terpuruk. Aku pengen berubah. Gitu ya.
Ini Bu Ana punya pertanyaan yang harus kalian jawab. Kita tidak harus sampai 15 aja ya, mungkin 5 mungkin ya. Betul, setuju atau tidak setuju? Saya percaya kemampuan saya bisa berkembang jika saya terus berlatih. Kalau saya gagal, berarti saya memang tidak berbakat. Tidak setuju. Saat gagal, saya mencoba mencari tahu apa yang bisa diperbaiki. Saya tidak bisa berubah karena sudah seperti ini. Tidak setuju. Saya mau menerima saran atau kritik untuk menjadi lebih baik. Setuju. Kalau nilai saya jelek berarti saya bodoh. Tidak setuju. Kita coba lihat jawaban terusnya. Wow, ternyata teman-teman betul menjawab. Kalau yang tidak setuju, merah-merah ini tidak setuju. Berarti kalian masih di fixed mindset. Artinya kalian tidak bisa berkembang. Iso aku yang ini ya wes, gitu ya. Tapi kalau kalian grow mindset, apa yang terjadi? Nah, kita berbicara di sistem otak kita nih. Tanpa kalian sadari, di dalam ini tuh ada saraf-saraf, namanya neuroplastisitas. Itu merupakan saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Di dalam otak kita itu ada saraf namanya neuroplastisitas. Otak kita itu terus bertumbuh. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap individu itu dengan growth mindset-nya menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Otak mereka juga sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Misalnya, apa? Matematika. Apa yang sudah kalian pelajari di matematika? Apa? Hitung-hitungan, ada rumusnya? Kalau misalnya apa? Angel, susah. Karena saraf kalian ini masih kecil, ya, kecil. Tapi ketika kalian latih terus, pakai soal-soal yang berbeda, angka-angkanya berbeda, saraf kalian akan membesar sendiri. Jadi kalau kalian terbiasa berlatih, itu secara tidak langsung saraf otaknya mempengaruhi. Jadi jalan tol. Tapi kalau kalian tidak terbiasa latihan, aku raiso matematika, raiso gitu ya. Tidak terlatih, ya udah sarafnya mengecil. Jadi ingat tuh kalian, aku ingat rumus ini. Itu karena saraf kalian sudah besar. Tapi kalau nggak pernah dilatih terus, sarafnya mengecil terus. Aduh, apa ya, lali ya. Sesuatu yang dilatih setiap hari itu akan membuat dalamnya kita tuh juga lingkupnya tambah besar, jadi jalan tol. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah latih, ya jalan sempit terus, jadi gang cilik terus, gitu loh Mbak. Ya, itu yang ada di otak kita. Ujian menghancurkan resiliensi. Oke, ini ada 2 kelas. 2 kelas ini dikasih soal matematika Miss Eli semua. Yang kelas A dipuji, wah kamu pinter, jenius, hebat, pinter banget lah pokoknya lah. Yang kelas B, oke, kamu keren, sudah berusaha, bekerja keras, menyelesaikan soal-soal ini. Ya, jadi diberi dukungan. Apa yang terjadi ketika Miss Ali kasih soal lagi? Si A mau nggak? Nggak mau, karena aku pinter kok, ya toh? Aku udah jenius kok. Jadi dia tidak mau menghadapi tantangan. Berbeda dengan si B yang hanya diberi dukungan. Kamu semangat, kamu bisa menyelesaikannya, bisa berusaha menyelesaikannya. Apa yang terjadi dengan si B? Mau tidak? Mau. Karena itu sesuatu yang menantang untuk si B. Dia mau lagi dengan tantangan yang baru, dengan soal-soal yang baru. Nah, sekarang kita dimasuk di apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Tahu ini apa? Hamburger, ya. Kalau kalian hamburger, kalau kalian dikasih rotinya tok mau enggak? Dagingnya tok belum dimasak gitu mau enggak? Enggak mau ya. Jadi tetap enaknya ada roti, ada sayurnya, ada dagingnya, ada roti lagi. Di mulut kan terasa enak ya. Ada asemnya, ada timunnya, ada sausnya dan sebagainya. Sama. Bu Ana rasa teman-teman semua setuju. Kalau teman-teman itu punya ketika gagal, misalnya Kevin gagal masuk di klub basket. Dia membuat apresiasi dengan dirinya sendiri. Aku itu bisa basket kok. Ya, fisikku sudah bisa untuk jadi atlet basket.
Koreksi itu yang bagian tengahnya, dagingnya. Berarti aku ini harus tambah lagi latihannya. Tidak cuma hanya latihan di sekolah, tapi harus ikut latihan-latihan di tempat lain. Apresiasi lagi bawahnya, aku harus semangat. Gitu ya. Tahu ya, itu cara kita membuat grow mindset di dalam otak kita sendiri. Jadi aku tuh sebenarnya bisa matematika. Cuman aku kadang lali rumus, berarti rumus itu harus tak catat, aku harus latihan. Itu kan koreksinya. Apresiasinya, aku pasti nilai ulanganku naik. Atau Hasna tadi, rankingnya turun. Apresiasinya gini, aku dulu tuh pernah 10 besar kok. Aku dulu tuh pernah 5 besar kok. Gitu ya Hasna. Koreksinya, apa karena aku banyak kegiatan ya? Oh, jadi aku harus bisa membagi kegiatan, jadwalku ikut OSIS, jadwalku ekstra, jadwalku belajar dan istirahat. Apresiasinya lagi, aku kalau udah nyusun jadwal, aku pasti bisa ranking 5 lagi karena aku sudah menjadwal semuanya. Nah, ini merupakan hal yang perlu kamu tumbuhkan dari dirimu dengan cara koreksi yang seperti ini. Kalian harus bisa mengkoreksi itu. Oke, Bu Ana akan bagikan kertas burger yang akan kalian isi dengan masing-masing permasalahan kalian. Kamu kenapa kok nilai kamu turun? Terus aku... Iya, nilaiku turun karena mungkin aku kurang baik dalam membagi waktuku dalam kegiatan OSISku, ekstra, dan istirahatku. Oke, tetap semangat ya. Kenapa Salwa kok kamu sedih? Saya gagal lomba MAPSI. Gak apa-apa Salwa, kamu udah membanggakan sekolah. Ya, saya bangga sudah berani ikut lomba MAPSI dan berlatih setiap hari. Tapi saya kecewa karena hasilnya belum sesuai harapan. Saya akan belajar dari pengalaman ini supaya bisa tampil lebih baik tahun depan. Gak apa-apa, Salwa, kamu hebat. Udah. Selamat Merdeka. Terima kasih, kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini sebagai tanda